Oke guys, berjumpa lagi dengan saya di channel ini dan bagaimana kabar kalian? Masih jomblo? Sama. Jadi kali ini saya akan merangkum alur cerita film Jepang di mana cerita ini akan sangat menguras otak, otot, dan tenaga kalian. Karena di dalamnya terdapat banyak adegan yang menggiurkan dan membuat celana melorot sampai-sampai ingin mandi di tengah malam. Jadi judul filmnya adalah Man, Woman, and the Wall yang artinya pria, wanita, dan tembok. Sampai sini paham? Supaya otak kalian tidak semakin berputar akibat penasaran dengan adegan filmnya yang sangat amat mengencritkan. Cerita dimulai di sebuah kontrakan. Terlihat di sana terdapat seorang pria yang tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Pria tersebut bernama Ryo. Ryo merupakan pria pekerja keras yang bekerja di sebuah tempat penerbitan majalah dan keseharian Ryo adalah mencari informasi untuk diterbitkan. Sesampainya di kantor, Ryo terlihat sangat bahagia karena baru kali ini dia menemukan kontrakan yang murah, nyaman, dan tentunya berisi kamar mandi dalam. Hal itulah yang membuat Ryo sangat bahagia. Tetapi sayangnya tembok dari kontrakan tersebut terlalu tipis sampai-sampai dia bisa mendengar suara penghuni sebelah walaupun sedikit samar-samar dan kadang-kadang nggak jelas. Suatu ketika Ryo mendengar suara wanita yang sedang menerima telepon dari kamar sebelah. Ryo pun menguping dengan posisi seperti Spider-Man terjepit dan membayangkan wajah dari wanita tersebut dengan imajinasinya seperti pelangi yang kehilangan salah satu warnanya. Ternyata nama dari wanita tersebut adalah Satsuki yang sedang diteror oleh seorang manusia yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengajak dirinya melakukan pengenceritan. Jadi wajah dari Satsuki tersebut baru hanya sebuah bayangan dari imajinasi Ryo. Bagaimanakah wajah aslinya? Apakah cantik, tua, atau... Penasaran? Merasa ketakutan, Satsuki pun menelpon pacarnya yang bernama Yuta. Jadi wajah Yuta ini juga hanya baru bayangan dari Ryo. Setelah Yuta datang ke sana, akhirnya dia berusaha menenangkan Satsuki dengan kata-kata rayuannya yang membuat Satsuki tersipu malu dan akhirnya berserah diri kepada Yuta. Ryo yang sedang menguping dari kamarnya terlihat sedang membayangkan situasi di kamar Satsuki sambil melakukan salah satu kebiasaan orang penggemar film Jepang. Keesokan harinya Ryo melakukan riset untuk mencari di mana Satsuki bekerja. Ternyata Satsuki bekerja di sebuah tempat makan dan Ryo pun mulai melakukan penelusuran hanya dibekali dengan nama dari Satsuki saja. Ryo pun mulai memasuki salah satu tempat makan di daerah tersebut. Sampai akhirnya dia melihat seorang wanita yang namanya mirip dengan papa nama yang Ryo lihat sebelumnya. Jadi sampai sini terbongkar sudah wajah asli dari Satsuki yang ternyata lebih cantik daripada imajinasi Ryo. Di sana Ryo terlihat sangat tertarik dengan Satsuki. Keesokan harinya Ryo terlihat sedang memasang sebuah alat penyadap suara bertujuan untuk mengetahui suara pada saat Satsuki melakukan semua aktivitas di kamarnya. Tetapi tidak semua kamar Satsuki bisa disadap. Ada salah satu sudut yang tidak bisa disadap yang mengeluarkan suara noise dan membuat Ryo pun terkejut. Karena Ryo sangat ingin sekali bertemu dengan Satsuki, akhirnya dia mengirim sebuah paket ke kamarnya, tetapi kurir pengiriman dari paket tersebut disuruh oleh Ryo untuk menitipkan ke kamar sebelah, yaitu kamar Satsuki. Dapat disimpulkan walaupun Ryo mempunyai imajinasi yang sangat amat berlebihan, dia juga pintar untuk mencari sebuah pembahasan. Lanjut. Sesuai rencana, paket tersebut pun dikirim. Terlihat di sana Satsuki menemui Ryo untuk mengantarkan paket tersebut. Akhirnya mereka berdua pun saling berkenalan. Sebagai ucapan terima kasih kepada Satsuki, akhirnya Ryo memberikan sedikit cemilan untuk Satsuki. Setelah itu Ryo pun lanjut melakukan penyadapan. Terlihat di sana dia sedang kesal karena mendengar Satsuki bersama dengan pacarnya. Merasa penasaran dengan penyebab salah satu sudut kamar Satsuki yang tidak bisa disadap, Ryo pun mengundang temannya yang ahli dalam bidang penyadapan bertujuan untuk mengetahui penyebab tersebut. Di sana teman Ryo bilang ada orang lain yang melakukan penyadapan di kamar Satsuki. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke kamar Satsuki untuk menyelidikinya. Di dalam kamar mereka menemukan sebuah mikrofon dan sebuah kamera pengintai. Siapakah orang cukup jahat yang melakukan penyadapan tersebut? Jika kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Sudah? Lanjut. Setelah menemukan alat tersebut, rekan Ryo bilang orang yang menyadap kamar Satsuki tidak terlalu jauh dari sini. Kemudian Ryo melihat sebuah mobil sport yang parkir di depan halamannya. Dan ketika Ryo mendatangi mobil tersebut, dia melihat orang yang lumayan muda dan Ryo juga melihat nama Yuta pada orang tersebut. Jadi dapat disimpulkan pacar Satsuki lah yang melakukan penyadapan tersebut. Pacar sendiri kok disadap anjing. Lalu siapakah yang menelpon Satsuki dan meneror Satsuki? Penasaran?
Lanjut. Keesokan harinya sepulang dari kerja, tidak sengaja Ryo bertemu dengan Satsuki. Akhirnya Ryo mengajak Satsuki untuk nongkrong di sebuah warung kopi. Di sana Ryo dan Satsuki pun mengobrol tentang pekerjaan mereka berdua. Ryo juga tak lupa untuk menanyakan apakah Satsuki sudah punya pacar. Di sana Satsuki menjawab, punya. Dan Satsuki baru pacaran 2 bulan dengan pacarnya tersebut. Ryo yang mendengar itu bilang ke Satsuki, 2 bulan adalah waktu yang kurang untuk memahami sifat pacarmu. Akhirnya Satsuki bilang bahwa dia juga belum terlalu memahami sifat pacarnya. Kemudian malam harinya ketika Ryo melakukan penyadapan, suara noise itu muncul lagi. Yang benar saja ternyata Yuta juga melakukan penyadapan terhadap Satsuki. Di sana Ryo melihat Yuta yang sedang menelpon Satsuki dengan kata-kata yang mengajak Satsuki untuk melakukan sebuah pengenceritan. Tetapi Yuta terlihat menggunakan alat pengubah suara di teleponnya. Sampai adegan ini dapat disimpulkan bahwa yang meneror Satsuki adalah Yuta. Mungkin tujuan dari Yuta meneror Satsuki adalah ketika Satsuki ketakutan, pasti Satsuki akan menelpon Yuta. Dan dirinya akan datang dengan santuinya melakukan sebuah pengenceritan di kamar Satsuki. Keesokan harinya Ryo pun kembali berulah, terlihat dia sedang berbelanja bahan makanan yang nantinya akan dikirim lagi ke kontrakannya. Tetapi lagi-lagi Ryo menyuruh kurir untuk mengirimnya ke kamar sebelah, yaitu kamar Satsuki. Ketika Satsuki mengantarkan paket tersebut, Ryo pun menyuruh Satsuki untuk mampir ke kamarnya, sekedar makan-makan santuy. うちはね、ほぼ家庭崩壊状態なんです。なんかそういうことがさ、一回あると Di sisi lain, Yuta yang sedang mengintai Satsuki terlihat kesal karena mengetahui Satsuki tidak berada di dalam kamarnya. Dan ketika Satsuki sedang makan asik santuinya dengan Ryo, Yuta menelpon Satsuki dan dia bilang, aku akan kesana dan akan sampai dalam 5 menit. Mendengar itu akhirnya Satsuki kembali ke kamarnya. Setelah dia berada di dalam kamarnya, tiba-tiba Yuta datang, langsung menyerobot dan memaksa Satsuki untuk melakukan pengenceritan dengannya. Ryo yang sedang menyadap Satsuki mendengar percakapan mereka berdua dan merasa jengkel dengan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Yuta. Merasa bahwa Satsuki harus tahu sebenarnya siapa Yuta. Keesokan harinya Ryo menyusun sebuah rencana dengan temannya. Ryo pun mengajak Satsuki makan di sebuah restoran sampai larut malam. Kemudian di sisi lain temannya Ryo menyamar sebagai Satsuki palsu dan satunya lagi menyamar sebagai debt collector yang nantinya akan menagih hutang kepada Satsuki. Kemudian Yuta yang sedang mengintai Satsuki dari jauh melihat Satsuki palsu sedang ditagih hutang oleh debt collector tersebut yang merupakan teman Ryo. Di sana debt collector tersebut mengambil HP Satsuki dan kemudian dia menelpon Yuta. Mendengar ancaman dari debt collector tersebut, kemudian Yuta langsung tancap gas lalu pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat Satsuki sedang mendatangi kontrakan milik Yuta, tetapi Yuta tidak berada di sana. Mungkin dia sudah pergi keluar dari planet bumi karena takut dan tidak bisa membayar hutang. Satsuki yang sedang galau akibat Yuta tidak ada kabar dan sering kasar pada saat melakukan sebuah adegan pengenceritan. Akhirnya dia pergi curhat menemui Ryo. Terlihat di sana Satsuki sedang mabuk akibat banyak menengguk minuman keras. Setelah mabuk mereka pun sedikit melakukan pemanasan dengan melakukan dansa. Kemudian setelah kelelahan mereka berdua pun terkapar di atas ranjang yang sangat empuk. Di sana Satsuki terlihat sedang merayu Ryo untuk mengajaknya melakukan sebuah adegan pengenceritan. Tetapi di sana Ryo menolaknya karena Ryo gak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan Ryo memang benar-benar mencintai tulus Satsuki. Kemudian setelah Ryo menolak melakukan adegan pengenceritan dengan Satsuki, dia pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya terlihat Ryo sedang menyadap Satsuki yang sedang makan di kamarnya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang membunyikan bel kamar Satsuki dan ternyata orang tersebut adalah Yuta. Terlihat dia datang membawa sebuah pisau dengan penampilan yang berantakan, mungkin karena stres akibat ketakutan atau kehabisan uang sehabis membayar hutang, gak tahu. Ryo yang mendengar itu langsung mendatangi Satsuki yang hampir saja berada di ujung tanduk pisau dan menyuruh Satsuki untuk kabur keluar. Satsuki yang merasa ketakutan akhirnya dia keluar dan masuk ke kamar Ryo. Di sana Satsuki mengetahui bahwa selama ini Ryo mengintainya menggunakan penyadap suara. Di sisi lain terlihat Ryo sedang melakukan perkelahian dengan Yuta, tetapi karena Yuta membawa pisau dan dirinya hanya membawa tangan kosong, akhirnya Ryo berhasil dibuat terpojok oleh Yuta. Dan ketika Ryo mau ditusuk oleh Yuta, tiba-tiba datanglah teman Ryo yang langsung menepesnya, lalu membawa Yuta pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Ryo pun pergi menemui Satsuki yang sedang berada di kamarnya. Satsuki yang melihat Ryo terluka akhirnya meminta maaf sekaligus berterima kasih. Dan sebelum Satsuki kembali ke kamarnya, dia memberikan hadiah kecupan manis sebagai ucapan terima kasih yang sangat mencup.
本当にありがとう。あいつと別れてラッキーだって。Adegan berlanjut memperlihatkan Ryo sedang kembali menyadap Satsuki. Satsuki yang sudah mengetahui segala perbuatan Ryo tersebut, akhirnya dengan sengaja dia membuka bajunya dan sedikit melakukan pemanasan di anunya. Di sisi lain, Ryo yang sedang menyadap Satsuki terlihat sedang membayangkan Satsuki seolah-olah ada di sampingnya. Anjing, kan imajinasinya benar. Kemudian Satsuki pun ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Ryo. Di sana dengan sengaja Satsuki menghidupkan shower kamar mandinya supaya Ryo mengira dirinya sedang mandi. Lalu Satsuki dengan mengendap-endap seperti maling memasuki kamar Ryo dan dia melihat Ryo sedang melakukan pemanasan global di tubuhnya yang Melihat hal tersebut bukannya marah, Satsuki malah bilang, "Ayo kita mulai dan tamat sudah."